तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Om Swastiastu, Wanakam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung dari TVRI Stasiun Sumatera Utara. Bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Nah pemirsa, kali ini saya didampingi oleh seorang narasumber kita yang dengan setia mendampingi saya, yaitu Bapak Inyoman Sumantra SPD MSOS. Swastiastu Pak, apa kabar Pak? Swastiastu. Sehat-sehat Pak, mantap. Kemudian kita juga nantinya dihibur oleh anak-anak kita dari Pasraman Sri Parmeswari Amankuil. Swastiastu. Iya, mantap, mantap. Pemirsa, dalam agama Hindu kita tidak terlepas daripada karma dan pala. Karma pala artinya apapun yang kita lakukan setelah kita mengerti perbuatan-perbuatan ini, itu tidak akan terlepas. Mau kita perbuatan baik, perbuatan buruk, itu semua selalu mengikuti kita. Dan pasti ada istilahnya ganjarannya atau pasti ada sesuatu nantinya yang kita dapatkan. Nah pemirsa, berbicara tentang karma pala, ini sangat luas sekali. Dan ini berada dalam satu kerangka. Nah untuk itu kita bisa nanti mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Nyoman Sumantra bagaimana sebenarnya karma pala ini. Nah mungkin langsung saja nih Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kerangka daripada karma pala ini Pak. Oke. Berada di mana posisi itu? Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Swastiastu, umat Hindu sedharma dimanapun Anda berada. Yang pertama, kalau kita bicara tentang Hindu, maka kita harus tahu bahwa Hindu ada dasar keyakinan. Jadi apapun yang kita lakukan, pasti ada dasar dari apa yang akan kita kerjakan. Dalam Hindu ada 5 dasar keyakinan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa dalam Hindu, keyakinan yang pertama adalah yakin dan percaya bahwa ada yang namanya Tuhan atau dalam kita disebut dengan nama Brahman. Brahman itu adalah sebagai pencipta, pemelihara dan juga pelebur dari apa yang ada, apa yang terjadi saat sekarang, semesta ini. Semuanya itu berasal dari Brahman. Yang kedua adalah Atman. Atman itu adalah percikan daripada Brahman yang ada dalam semesta. Baik dalam bentuk alam semesta, baik bentuk makhluk hidup yang menghuni alam semesta, itu namanya Atman. Dalam bahasa lainnya disebut dengan roh, bahasa lainnya disebut dengan jiwa dan seterusnya. Iya. Bagian yang ketiga adalah disebut dengan nama percaya adanya karma. Karma itu adalah sebuah tindakan. Maka setiap orang lahir ke dunia tidak bisa tanpa melakukan tindakan. Semuanya bertindak. Semuanya melakukan kegiatan. Yang keempat adalah dalam sebuah tindakan muncul nanti terakhir disebut dengan nama pahala atau buahnya. Dan itu akan menjadikan sesuatu yang disebut dengan nama reinkarnasi. Dalam bahasa lain disebut sebagai punarbawa. Punarbawa adalah kelahiran berulang kali. Dan terakhir adalah tujuan daripada kelahiran sebagai manusia dalam agama Hindu adalah pulang kembali. Pulang kembali dalam istilah kita disebut dengan nama moksha. Moksha itu adalah kita kembali pada entitas diri kita sejati, yaitu kita kembali kepada rumah kita, yaitu Paramatma atau Brahman, itulah yang disebut dengan nama moksha. Nah, bagian yang ketiga yang paling penting adalah karma pala. Jadi karma pala saat sekarang ini sudah menjadi sebuah
terminologi, sebuah bahasa yang sering kita dengar dalam percakapan di antara sesama manusia, di antara sesama orang, dan di media sosial juga sering mengatakan, awas ya kena karma pala, kan gitu. Nah, karma pala itu nama lainnya adalah hukum tabur tuai. Tabur tuai adalah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Iya. Tidak ada yang lainnya. Maka karma pala itu adalah sebuah hukum alam, bukan hanya ada di Hindu, tapi ada di semesta kita, bahwa apa yang kita tabur itu yang kita dapatkan. Kalau kita menabur yang namanya padi, maka panennya adalah padi. Kalau kita menabur yang namanya jagung, ya panennya jagung. Tapi jangan berharap kalau kita naburnya, menanamnya ilalang, tapi berdoanya kita dapatkan padi. Padinya pun kita harapkan kualitas tinggi. Nggak ada. Kenapa? Karena yang kita tabur akan kita tuai. Artinya bahwa dalam Hindu, apa yang kita lakukan itu adalah mutlak yang akan kita dapatkan. Bahwa Tuhan sebagai Brahman, beliau hanya sebagai penuntun, beliau hanya sebagai saksi, dan beliau hanya mengarahkan. Tapi yang menentukan bahwa kita akan bahagia, kita akan sedih, kita akan menderita adalah mutlak dari kita. Maka manusia diberikan namanya Icha Shakti, yaitu kemampuan untuk melakukan sebuah tindakan. Tindakan itulah yang akan menghasilkan sebuah pahala atau buah, maka disebut sebagai buah atau hasil dari perbuatan. Nah, sama halnya contohnya, kalau kita umpamanya bawa mobil, maka ketika bawa mobil, kita berjalan di jalan yang berdebu, maka pastinya setiap kita bawa mobil lewat, maka debu itu akan selalu mengikuti kita. Jadi kita akan terus diikuti oleh debu tersebut. Kenapa? Karena kita jalan di atas debu. Sama halnya ketika kita jalan, di atas kita ada matahari, maka bayangan itu akan selalu mengikuti kita. Itulah halnya buah dari perbuatan kita akan selalu datang menghampiri kita. Itu disebut sebagai karma pala. Dalam kebanyakan kita disebut dengan nama hukum tabur tuai. Apa yang anda tabur, itu yang anda tuai. Sesimpel. Iya Pak, oke. Yang menjadi pikiran saya gini Pak, ini kan kalau dalam agama Hindu berkaitan dengan punarbawa, itu kelahiran kembali, seseorang itu kan menjalani karmanya berulang-ulang, kan begitu. Nah, karma itu sejak kapan orang itu baru mengetahui bahwasanya memang perbuatan dia itu salah atau benar? Apakah setelah dia menanjak dewasa, ataukah mungkin dia masih kanak-kanak, atau bagaimana kira-kira menurut Bapak? Oke, jadi sekarang pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya itu baik atau buruk? Perbuatan seseorang baik atau buruk ditentukan oleh kesadarannya masing-masing. Semakin kesadarannya semakin tinggi, maka dia akan semakin cepat mengetahui apakah perbuatannya baik atau buruk. Kalau umpamanya kesadarannya semakin rendah, maka dia tidak tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, maka dia akan lakukan saja. Maka dalam kita di Hindu ada diberikan sebuah kemampuan disebut dengan nama Viveka. Maka ada satu buku yang dibuat oleh Adi Sangkaracarya, namanya Viveka Chudamani. Viveka Chudamani adalah kemampuan membedakan, itu adalah mahkota dari setiap manusia. Itu kemampuan membedakan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungan karma pala dengan kelahiran kembali, kan gitu. Nah, ini sebuah hal yang indah. Maka karma pala adalah kalau kita berbuat apapun itu, sekecil apapun itu akan menghasilkan buahnya. Betul. Pasti Menghasilkan buahnya. Tidak bisa kita lepaskan. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kita akan menghasilkan hasil yang baik. Kalau kita berbuat buruk, maka menghasilkan hasil yang buruk. Sama halnya, kalau saya umpamanya membantu orang lain, maka bagaimana kebahagiaan orang lain itu, maka itulah besarnya kebahagiaan yang saya dapatkan. Kalau saya menyakiti orang lain, merugikan orang lain, maka bagaimana penderitaan dan rasa sakitnya yang dia rasakan, maka amount that feeling, sama halnya berapa besar sakit penderitaannya, itulah sama besarnya yang akan saya dapatkan. Maka orang mengatakan bahwa di karma pala sering disebutkan, perlakukan orang lain sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Artinya bagaimana engkau ingin diperlakukan, perlakukan orang lain sama juga. Itulah disebut sebagai bentuk daripada perwujudan karma pala. Jadi karma pala ini menentukan punarbawa. Jadi kalau umpamanya di Hindu bahwa karma pala, perbuatan kita menentukan kelahiran kita. Contoh umpamanya saya sebagai
manusia sekarang disebut sebagai Nyoman Sumantra. Jadi kelahiran saya sekarang berdasarkan dari buah yang saya telah kumpulkan beberapa kelahiran-kelahiran sebelumnya. Di Hindu itu tidak hanya kelahiran ini sekali, bukan. Iya. Banyak di antara kita mengatakan, saya hari ini hidup, lakukan karma, habis itu nanti meninggal selesai. Tidak. Bahwa kelahiran kita tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Maka kita mengatakan bahwa lahir, mati, sampai kita mencapai yang namanya tidak lahir kembali atau disebut dengan nama moksha. Maka kelahiran kita ditentukan oleh apa yang kita telah lakukan sebelumnya. Sama halnya contohnya umpamanya, saya hari ini membawa mobil umpamanya. Mobil itu saya dapatkan karena saya telah menabung sebelumnya. Bagaimana bentuk dan model daripada mobil tersebut sesuai dengan berapa jumlah uang yang saya telah kumpulkan. Semakin banyak uang yang kumpulkan, maka semakin bagus mobil yang saya dapatkan. Semakin banyak karma baik yang saya kumpulkan kelahiran-kelahiran sebelumnya, maka semakin baiklah hidup saya sekarang. Maka kebaikan dan penderitaan kita sekarang tidak bisa kita salahkan pada orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Itu nggak ada di dalam Hindu. Iya. Jadi kalau kita bahagia, kita mengatakan karena karma baik kita. Kalau kita menderita nggak bisa kita kata Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu pilih kasih, kenapa saya menderita? Yang lain bahagia nggak ada. Betul. Kenapa kebahagiaan dan penderitaan kita tergantung dari apa yang kita lakukan. Itu karma pala. Iya. Ini yang tentang kehidupan sehari-hari nih Pak, yang Ya. kita lihat di masyarakat kita. Ya, Orang ini jahat, segala perbuatan jahat dia lakukan, tapi hidupnya senang, Ya. kan gitu. Ya. Sementara orang yang hidupnya yang memang betul-betul baik, yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berjalan di atas jalan kebenaran, hidupnya susah. Seperti itu. Jadi ada orang katakan seperti ini, yang Bapak bilang tadi, Tuhan ini nggak adil. Masa aku yang bersujud-sujud, yang selalu di jalan kebenaran, aku hidupnya susah. Dia yang hidupnya seperti itu, yang jahat, cakap ini, mau jual narkoba segala macam, tapi hidupnya bisa senang. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Bapak ini? Yang pertama dalam Hindu harus kita bedakan antara hidup senang dan hidup bahagia. Hidup senang adalah hidup yang dimana kita punya kenikmatan itu kita ingin dapatkan, tetapi setelah kesenangan itu ada penderitaan. Kayak koin. Kalau kita punya satu koin, maka ada dua sisi di sana. Dua sisi itu nggak bisa kita lepaskan. Maka kalau kita mencari kesenangan, maka setelah kesenangan akan ada penderitaan. Tetapi yang kita cari dalam hidup bukan kesenangan, tapi kebahagiaan. Itu disebut sebagai anandam. Jadi pertanyaan sekarang Kade Pak Selwa dan dalam hidup sehari-hari, banyak orang berbuat baik, tetapi kenapa dia menderita? Banyak orang berbuat jahat, kenapa senang? Nah, yang harus kita pahami bahwa ketika seseorang akan lahir umpamanya jiwa ini akan lahir, maka dia sudah ketemu dengan Raja Karma. Ketika ketemu Raja Karma, maka Raja Karma sudah menghitung berapa karma baik yang harus dia nikmati di dunia, berapa karma buruk yang harus dia nikmati juga. Dan karma baik dan karma buruk itu dia harus tanggung dan nikmati dalam perjalanan hidup dia di dunia. Iya. Tetapi kalau satu saat dia berbuat baik sekarang, kalau dia menderita, artinya apa? Penderitaan yang dia dapatkan sekarang adalah murni dari apa yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Tetapi pastikan bahwa perbuatan baik yang dilakukan hari ini akan menjadi buah pada kehidupan yang akan datang. Tetapi pastikan jangan kita menyerah. Kalau berbuat baik jangan menyerah. Kalau kita umpamanya menderita jangan menyerah. Kenapa? Penderitaan itu adalah awal daripada yang namanya kebangkitan. Tetap harus berjuang terus. Tetap begitu. harus berusaha. Nah, sedikit ada pertanyaan sebelum Ya. kita jeda Pak. Ada orang, ini berkaitan dengan orang yang menyebutkan, orang yang ketimpa musibah, lantas orang ini mengatakan, kena karma kau. Apakah orang ini ikut berdosa atau tidak? Namun tunggu dulu sebelum Bapak jawab, kita dengar dulu adik-adik kita menyanyikan lagu-lagu bhajan. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Titarung tae amma mo gambigeniye. Bukti tarum tae amma mo gambigeniye.
Sakti, Om Sakti, Om Sakti Taye. Om Sakti, Om Sakti, Om Sakti Taye. Om Karanayagye Vandaluaniye. Amma Om Karanayagye Vandaluaniye. Om Sakti, Om Sakti, Om Sakti Taye. 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 Bukti tarung taye, amma moga bigeniye. Bhakti agavarwai, amma sakti agavarwai. Om Sakti, Om Sakti, Om Sakti Taye. Om Sakti, Om Sakti, Om Sakti Taye. Om Karanayagye Vandaluaniye. Om Sakti, Om Sakti, Om Sakti Taye. 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 Bukti tarum taye, amma mogam bigeniye. Bhakti agavarwai, amma sakti agavarwai. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Karma Pala. Nah tadi Pak, tadi kita sedikit membahas tentang, ini kan tentang kehidupan kita sehari-hari nih Pak. Kita sering dengar di masyarakat seperti itu. Orang yang mengumpat kepada orang yang kena karma, bagaimana dengan karma dia? Kan sering karena kejadian di masyarakat juga gitu kan Pak. Mereka ketimpa musibah, rasain dia kena karma dia tuh, kan gitu. Bagaimana dengan karma orang yang menyebutkan itu? Monggo Pak. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama harus kita pahami bahwa setiap orang itu menjalani karmanya masing-masing. Besar atau kecilnya tergantung dari apa yang pernah dia lakukan. Jadi kalau umpamanya pada saat teman kita, umpamanya si A sedang mengalami cobaan hidup dalam kita sekarang, cobaan hidup, penderitaan kita alami, dan setiap orang dari kita pasti nggak mau menderita. Betul. Setiap orang dari kita nggak mau cobaan itu. Tetapi hidup itu ada cobaan dan penderitaan. Dan itu berasal dari buah karma kita sendiri. Dan kalau umpamanya kita yang melihat, menyadari ada teman kita mengalami cobaan hidup dan penderitaan, apa yang kita lakukan? Alangkah baiknya adalah kita membantu dan meringankan. Kenapa? Itu juga bentuk kita berkarma.
Suatu saat kalau kita mengalami sesuatu yang sama, cobaan hidup dan penderitaan, maka ada orang lain yang akan membantu dan bisa mengangkat kita. Betul. Tetapi kalau kita melihat ada teman kita, saudara kita atau siapapun kita sedang mengalami cobaan atau penderitaan dan kita malah ngemok, malah kita menjelekkan, malah kita ngelece, maka hal itu akan kembali kepada kita pada satu saat nanti. Betul. Kalau umpamanya kita sedang mengalami penderitaan dan cobaan hidup tersebut, maka orang lain akan melakukan yang sama pada kita. Maka alangkah baiknya ketika ada orang menderita, di sana kesempatan bagi kita untuk melakukan sebuah karma baik. Sehingga satu saat ketika kita mengalami hal yang sama, akan ada sebuah karma baik yang akan kita dapatkan. Maka dalam bahasa Indonesia sering sekali sangat indah Pak Selwa. Contoh umpamanya, saya kasih Pak Selwa minum umpamanya. Dan Pak Selwa sudah mendapatkan minuman yang saya berikan. Pak Selwa bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Padahal karma itu penting. Kenapa? Ketika saya berikan Pak Selwa sesuatu, Pak Selwa terima. Tetapi ketika terima, maka Pak Selwa harus kasih lagi kepada orang lain. Itu namanya terima kasih. Itulah karma. Kalau kita mendapatkan sebuah karma baik, maka kita harus lakukan karma baik lagi untuk kepada orang lain, maka karma baik itu akan terus berputar. Tetapi kalau umpamanya kita dapatkan karma buruk, maka di sana kita melakukan introspeksi atau kontemplasi. Dan itu adalah reminding kita, mengingatkan kita. Sama halnya ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Kita introspeksi, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa melakukan penyehatan diri kembali dan kita kembali sehat. Karma buruk yang kita alami, penderitaan, cobaan itu adalah mengingatkan kita kembali. Ada sesuatu yang telah kita lakukan yang salah. Maka di saat itulah kita introspeksi dan kontemplasi. Bukan lagi menyalahkan si A, menyalahkan si B, bukan. Karena menyalahkan adalah karma buruk berikutnya. Tugas kita adalah ketika cobaan dan penderitaan yang terjadi, lakukan internalisasi, introspeksi dan kontemplasi. Apa yang pernah kita lakukan? Apa yang sedang kita jalani? Apa yang akan kita lakukan untuk di kehidupan yang akan datang? Iya. Itu dia. Kalau seandainya tidak bisa berbuat sesuatu, minimal doa, Pak. Iya. Kan begitu, Pak. Ya? Kalau nggak bisa lakukan sesuatu, jangan sakiti. Jangan sakit. Jangan sakiti. Kalau umpamanya ada sesuatu, contoh umpamanya karma. Ada orang hanyut umpamanya. Dan hanyut di sungai dan kita ingin menolong. Tetapi kita nggak bisa berenang gitu. Kalau nggak bisa berenang, setidaknya kita jangan membuat dia menjadi bingung, tapi kita bisa melakukan tindakan yang lainnya. Apakah menghubungi orang, apakah kita melakukan pertolongan dengan cara yang lain. Artinya ketika kita nggak bisa membantu, jangan sakiti, itu sudah hal yang baik. Iya. Kalau bisa kita bantu dengan doa atau cara yang lain, itu lebih baik lagi. Iya, betul seperti itu. Nah, dalam agama Hindu itu kan ada karmanya yang hari ini dia buat, hari ini dia dapat. Ada karmanya, dia menjalani karma sebelum di kelahiran sebelumnya, baru dia jalani sekarang. Ada yang karma yang dia kerjakan sekarang, nanti di kelahiran ke depan dia mendapatkannya. Nah, itu kan ada pembagian-pembagian dalam karma itu, Pak. Hukum karma kita bilang lah. Nah, ini bagaimana ini, Pak, sebenarnya? Oke. Ini untuk kita harus pahami dengan baik sekali. Dalam hidup kita di Hindu ada 3 jenis karma. Yang pertama adalah Sancita Karma Pala. Sancita Karma Pala adalah apa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Berarti sebelum kita lahir ini, Pak, sebelum ya? kita lahir. Okay. Karena kita di Hindu tidak mengenal sekali lahir. Kita telah hidup lahir berulang kali. Maka dalam kelahiran sekarang, apa yang kita dapatkan hari ini adalah buah dari apa yang kita tanam di kelahiran sebelumnya. Hari ini berbuah. Jadi buah ini adalah hasil dari apa yang kita tanam. Maka kehidupan sebelumnya kita tanam, hari ini kita dapatkan namanya Sancita Karma Pala. Itu Sancita Karma Pala. Kalau kita hari ini nanam, dan hari ini kita dapatkan buahnya, sama halnya kayak makan cabai. Sekarang kita makan, langsung pedasnya dapat. Namanya adalah Prarabdha Karma Pala. Kalau hari ini kita tanam, kelahiran berikutnya baru kita dapatkan, namanya lah Kriyamana atau Agami Karma Pala. Ada 3 dia. Nah, contohnya apa sih? Nah, contoh kita mulai. Jadi contoh ini indah sekali dalam cerita Mahabharata. Para umat sedharma, satu saat ada seorang ayah daripada Korawa, 100 anaknya, yaitu Drishtarashta. Drishtarashta punya anak 100, bayangkan 100 children. Satu saat ketika perang selesai, Krishna ketemu dengan Drishtarashta. Drishtarashta bertanya, "Wahai Krishna, aku punya anak 100, kenapa semuanya habis?
Apa salahku? Apa dosaku? Kira-kira bisa nggak orang lain menjelaskan selain Krishna? Maka Krishna mengatakan, wahai Dresta, apa yang kamu dapatkan hari ini adalah murni dari apa yang kamu lakukan pada kehidupan sebelumnya. Bukan atas orang lain, bukan kutukan orang lain, tapi bukan juga karena kehendak Tuhan, bukan. Apa yang kamu dapatkan hari ini adalah murni dari apa yang kamu lakukan sebelumnya. Dhritarashtra bertanya, tetapi Tuanku Krishna, kenapa aku lahir 100 anak aku punya mati semua dan kenapa aku buta? Kenapa sudah buta punya 100 anak dan baru bisa mendapatkan penderitaan seperti ini? Jelaskan. Krishna menjawab, wahai Dhritarashtra, kehidupan yang dulu, 50 tahun kehidupan yang lalu, kau adalah seorang pemburu. Hunter, pemburu. Dalam ketika engkau berburu ke hutan, engkau dalam keadaan lapar. Dan ketika itu engkau memanah pada satu ekor burung untuk bisa dimakan. Tetapi panah itu meleset dan burung itu terbang tinggi. Dan kau melihat ada sebuah sarang. Sarang itulah kau tembak dan jatuhlah semua anak burung tersebut. Anak burung tersebut jatuh dan jumlahnya adalah 100. 100 jumlahnya jatuh dan mereka jatuh ke dalam api. Dan induk daripada burung tersebut menangis melihat anaknya 100 mati. Maka penderitaan daripada burung tersebut melihat anaknya mati 100, itulah yang kau dapatkan penderitaan pada hari ini. Habis itu Dhritarashtra bertanya, Tuanku, jika memang kelahiran sebelumnya aku harus dapatkan pada saat sekarang, kenapa harus 50 tahun kelahiran itu baru kau dapatkan sekarang? Maka Krishna mengatakan, untuk kau bisa mendapatkan kelahiran dengan memiliki anak 100, maka kau harus mengumpulkan banyak karma baik. Ketika karma baik itu menyatu, maka kau dapatkan anak yang 100. Di saat itulah kau akan merasakan bahwa 100 anakmu akan mati dan besarnya penderitaan burung tersebut yang anaknya mati, itulah yang kau rasakan sekarang. Artinya apa yang kita rasakan hari ini, baik itu bahagia, baik itu sedih, baik menderita, adalah murni dari apa yang kita lakukan pada kehidupan sebelumnya. Dan bukan karena kehendak Tuhan, bukan karena kutukan orang lain, tapi murni dari tindakan kita. Maka kebahagiaan penderita kita bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Maka jika kita ingin bahagia, lakukan perbuatan baik. Jika kita ingin hidup kita menderita, silakanlah. Namanya free will, icca sakti. Lakukan sukamu, tapi ingat, karma itu akan selalu datang untuk mencarimu. Oke. Ini ada lagi cerita, Pak. Karma ini bisakah dia mengena kepada anak atau cucunya? Ini di kehidupan juga sehari-hari, Pak. Contoh ini, ada sebuah keluarga, anaknya umpamanya lah kita bilang ketabrak sepeda motor atau jatuh atau apa. Orang yang melihat mengatakan itulah karma dari orang tuanya. Nah, terkadang begitu. Jadi karma orang tuanya kena kepada anaknya atau cucunya. Sebenarnya masuk akal nggak ini, Pak, seperti ini? Oke. Monggo, Pak, silakan, Pak. Jadi hal yang paling penting kita ketahui bahwa kelahiran kita saat sekarang di dunia, ketemu dengan orang tua kita, saudara kita, adalah kita sedang berkumpul untuk membayar karma kita masing-masing. Dalam Hindu diajarkan ada 2 hal yang paling penting. Orang yang pertama adalah membayar karma. Orang yang kedua adalah menagih karma. Itu penting kita ketahui. Membayar karma artinya apa? Membayar karma artinya dulunya kita pernah melayani dia. Melayani dia, maka dia harus bayarkan karma itu. Kebaikan itu harus kita bayarkan. Tetapi kalau dulunya pernah dia melayani kita atau kita yang melayani dia, maka dia akan menagih karma kita. Jadi ada 2. Membayar karma atau menagih karma. Nah, jadi kalau umpamanya contoh kayak gini. Kalau seseorang dalam keluarga punya 2 anak. Ini ada sebuah cerita yang indah menjawab pertanyaan tadi. Ada satu keluarga punya 2 orang anak. Anak yang pertama adalah anak yang oleh orang tuanya, ini anak yang sangat dibanggakan. Anak yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan anak yang kedua adalah anak yang dianggap biasa-biasa saja. Mungkin atau kecil harapan untuk bisa menjadi tulang punggung keluarga. Nah, tetapi pada satu saat anak yang pertama ini karena disayang oleh orang tuanya, dia mensakit-sakitan. Dia sakit-sakitan, maka ketika sakit-sakitan, maka orang tuanya harus bawa ke rumah sakit.
bayar rumah sakit dokter sangat mahal sekali. Setelah itu satu saat dia harus pergi ke sekolah-sekolah yang tinggi, harus bayar sekolah yang tinggi juga. Dan satu saat ketika itu maka anak ini meninggalkan orang tuanya, pergi ke tempat lainnya. Itu yang anak pertama. Anak kedua adalah anak yang datang, dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Apa yang orang tuanya ingin lakukan, dia lakukan. Kalau umpamanya dia setiap kegiatan tindakan dilakukan, dia selalu ingin membahagiakan orang tuanya. Ini anak yang kedua. Oke. Pertanyaan sekarang adalah kenapa ada dua anak dengan karakteristik yang berbeda dalam satu Baik, keluarga? untuk itu nanti Bapak akan jawab. Oke. Kita akan dengar dulu adik-adik kita menyanyikan lagu-lagu bhajan. Mari sama-sama kita saksikan pemirsa. Mana mohana nandalal, mana mohana nandalal, mana mohana madasudana bindawana nandalal, mana mohana madasudana bindawana nandalal, mana mohana nandalal, mana mohana madasudana bindawana nandalal, mana mohana madasudana bindawana nandalal, mana mohana nandalal, mana mohana madasudana bindawana nandalal, mana mohana nandalal, mana mohana nandalal, bindawana nandalal, mana mohana madasudana bindawana nandalal, mana mohana madasudana bindawana nandalal, mana mohana nandalal. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Karma Pala. Pemirsa, luar biasa memang kuasa Tuhan ini, luar biasa kuasa Sang Yang Widi. Dikaitkan dengan punarbawa kelahiran kembali, tak ada satu manusia pun yang mengenal, yang mengingat bahwasanya dia pernah lahir sebelumnya. Betul kan Pak? Betul. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui kelahiran itu. Namun karma itu dia akan jalani. Ya. Seperti itu. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi bahwasanya
karma itu seperti cahaya, Bayangan. bayangan. Jadi bayangan itu yang selalu mengikuti kita dan tidak terlepas. Nah, ada seorang resi atau kita bilang guru besar agama Hindu sudah meninggal dunia. Dia mengatakan seperti ini, Pak. Dimanapun engkau berada, karma itu akan mengikutimu. Dan karma itu, maka saya tanya di pertanyaan tadi, karma itu yang menjalani adalah kamu. Karena kamu sendiri yang membuat karma itu, mau dia baik, mau dia buruk. Namun di kehidupan kita, di dunia ini, masyarakat seperti itu tadi Pak, menilai bahwasanya kalau keluarganya atau anaknya atau siapa yang ketimpa musibah, orang akan berkata, ini karena karma orang tuanya, ini karena karma kakeknya, kan gitu. Jadi kayaknya berbenturan ini pemahamannya ini Pak. Nah, maka itu saya mau bertanya kepada Bapak, sebenarnya apakah memang ini dua-dua masih dipakai atau bagaimana Pak? Kalau kita bicara karma, ada namanya karma individu, ada namanya karma kolektif. Oke. Ya, jadi karma bersama. Contoh umpamanya, kalau umpamanya ada sebuah kejadian di pesawat udara. Jadi 200 orang dalam pesawat, habis itu mohon maaf pesawat itu jatuh. Berarti itu namanya karma kelompok. Iya. Jadi karma kelompok itu bersatu di mana semua individu itu karma itu digabungkan dan jadilah satu keadaan seperti itu. Sama halnya dengan sebuah keluarga. Di dalam sebuah keluarga itu satu karma dengan karma yang lainnya saling melengkapi satu sama lainnya. Ada ayah yang harus melayani anaknya, dia membayar karma. Ada anak yang harus menagih karma pada ayahnya atau orang tuanya. Maka dia akan selalu meminta kepada orang tuanya. Ini saling terkait satu sama lainnya. Maka karma orang tua dan karma anak saling melengkapi satu sama lainnya. Berarti bahwa karma orang tua akan selalu berkaitan dengan karma seorang anak. Karma seorang anak akan selalu memberikan pengaruh kepada karma orang tua. Itu pasti. Nah, sekarang kalau umpamanya kita lihat dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Maka karma ini, nama lain dia karma ini kalau kita lihat sekarang sebagai orang tua, ya kalau kita memiliki anak, bahwa ini adalah hubungan karma, anak ini ada bersama saya dalam satu keluarga, tugas kita adalah kita mempersiapkan semuanya. Karma itu nama lainnya adalah hutang. Iya, betul. Namanya rena. Rena itu artinya kita memiliki sebuah hutang. Contoh umpamanya, kenapa kita lahir ke dunia? Karena kita punya hutang karma harus kita bayarkan. Iya. Jadi karena hutang karma lah kita lahir kembali dalam wujud manusia ini. Iya. Maka kalau umpamanya saya pernah berbuat baik kepada Pak Selwa, berarti saya Pak Selwa berhutang karma kepada saya. Maka kita akan bertemu kembali untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut, lunaskan hutang karma tersebut. Maka kelahiran kita sekarang adalah tugasnya melunasi atau membayarkan karma yang pernah kita lakukan atau kita alami sebelumnya. Nah, berarti dalam hubungan orang tua dan anak, dalam keluarga tersebut mereka sedang melakukan pelunasan karma atau pelunasan hutang. Itu kata konsepnya. Gitu dia. Iya, oke. Bagaimana cara kita bisa memutuskan rantai karma ini Pak? Kan gini, kita hidup di dunia, kita kan menjalani karma. Nah, sebenarnya itu bagaimana cara kita bisa rantai karma ini kita putuskan dan tujuan akhir kita adalah seperti dikatakan moksartam jagadita yaca iti dharma. Kan begitu. Bagaimana caranya menurut Bapak? Wah, ini Agak berat nih, Pak, pertanyaan yang final ya. Yang pertama bahwa bagaimana cara kita untuk memutuskan agar hutang kita di bank itu selesai. Selesai. Sama halnya. Bayarlah utangnya. Bayar ya, Pak. hutangnya itu pasti itu. Tidak ada konsep lain untuk bisa menyelesaikan hutang kita di bank ya dengan melunasi. Iya. Melunasi itulah disebut umpamanya contoh. Kita memiliki hutang di bank itu 10 tahun. Jadi kita bayarkan. Kita bayarkan selama umpamanya 9 tahun. Ketika 9 tahun kita membayarkan, ada yang namanya dilihat sama pihak bank bahwa Pak Selwa ini rajin bayarnya. Setiap bulan bayarnya tanpa terkecuali dan selalu tepat waktu. Maka bank akan memberikan sebuah yang namanya keringanan. Keringanan itulah yang kita bisa rasakan umpamanya 3 bulan bisa nggak bayar. Berarti berarti kalau 10 bulan maka 10 tahun, 9 tahun 7 bulan kita bisa dapatkan Keringanan. Artinya kita bayarkan tapi 3 bulan dapat keringanan. Oke. Keringanan itu karena kita sudah melakukan hal yang baik. Perbuatan baik, iya. Bagus kita lakukan karma ini pelunasannya. Tapi ada hal satu. Nah,
ini hal yang unik untuk kita semua harus kita ketahui. Karma itu selalu mengejar kita. Tadi saya mengatakan bahwa karma itu kayak kita bawa mobil dan kita bawa mobilnya di jalanan berpasir dan berdebu, maka debu itu akan mengikuti kita. Selama kita menggunakan mobil dan ngebut, maka debu itu akan mengikuti kita. Saat mobil kita berhenti, maka debu itu akan jatuh di mobil kita. Pertanyaan sekarang adalah kenapa debu itu datang? Karena kita mengendarai mobilnya di jalan berdebu. Kalau kita masuk di jalan tol, nggak ada debu mengikuti kita. Kalau kita masuk jalan beraspal, nggak ada debu mengikuti kita. Sama halnya ketika kita menjalankan kehidupan, ada satu kunci rahasianya. Untuk bisa karma itu bisa kita kurangi, dapatkan pelunasan lebih awal, yaitu kita melakukan bhakti yoga. Jadi bhakti yoga, yaitu berbakti, memuja Tuhan dengan ketulusan, itu adalah cara kita untuk bisa mengurangi beban karma ini. Kalau tidak ada bakti, tidak ada pemujaan, maka beban karma ini akan berat bagi kita. Ada sebuah cerita yang indah. Satu saat ada orang tua memiliki anak. Seorang anak yang sangat cakep, sangat ganteng sekali, dan banyak orang mengatakan anak ini menjadi anak yang hebat. Dan tetapi orang lain mengatakan bahwa selain anak ini hebat, dia usia hidupnya cuma 16 tahun. Bayangkan, karma itu hanya memberikan kesempatan hidup di dunia 16 tahun lamanya. Tetapi orang tuanya sayang sama anaknya. Boleh karma mengatakan anak saya lahir dan hidup 16 tahun. Tapi saya akan berdoa kepada Tuhan. Saya akan berbakti kepada Tuhan. Dan setiap hari saya akan disiplin penuh dengan kerendahan hati dan ketulusan berdoa kepada Tuhan. Maka ketika dia memuja dan dia memuja Shiva, dia berdoa kepada Shiva, memuja Shiva setiap hari nggak pernah putusnya. Dan suatu saat ketika 16 tahun anaknya akan meninggal sesuai dengan kata buku dan sesuai dengan orang-orang mengatakan karmanya 16 tahun akan selesai, tetapi dia bisa hidup selamanya. Siapakah putra ini? Siapakah anak ini? Inilah disebut dengan nama Markandeya. Ya, jadi Markandeya disebutkan bahwa dia hanya usianya 16 tahun. Tetapi orang tuanya berdoa begitu besar dan tulusnya kepada Shiva. Dan akhirnya karma 16 tahun itu bisa lepas dan bisa rontok. Kenapa? Karena bakti kepada Tuhan. Jadi bagaimana memutuskan karma cuma satu caranya. Yaitu worship, yaitu bakti. Itulah bakti. Jadi untuk bisa kita memutuskan karma ini dalam tanda kutip, itu adalah beberapa pengecualian, salah satunya, maka jalan bakti, jalan berdoa, jalan pratene, jalan bhajan, itu adalah cara satu-satunya untuk bisa melepaskan diri daripada ikatan karma. Nah, sama halnya kayak gini Pak Selwa. Jadi suatu saat umpamanya Pak Selwa harus minum obat. Tetapi ketika Pak Selwa minum obat, dalam obat itu sudah ada yang namanya tanggal expirednya kan. Jadi umpamanya tanggal expired. Tetapi umpamanya dibuat tahun 2024. Expirednya 2027 umpamanya. Tetapi ketika Pak Selwa minum obatnya 2028, maka obat itu sudah menjadi racun Pak. Tidak berdampak dia. Apapun dia diberikan, dimakan, tidak berdampak dia. Sama juga bahwa karma itu akan berdampak kepada kita ketika kita tidak melakukan pemujaan kepada Tuhan. Jadi ketika karma itu ada untuk kita, umpamanya kita harus basah, yes, kita harus basah, kita akan alami. Tetapi karena kita bakti kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan payung untuk kita. Kita akan jalani karma itu, kita akan ketemu air hujan itu. Tetapi karena kita berbakti, maka Tuhan memberikan kita payung. Payung itulah yang bisa meringankan dan bisa membantu kita ketika menjalani karma ini dengan lebih indah dan lebih baik. Artinya jalan bakti, jalan kita memuja Tuhan adalah salah satu cara untuk kita bisa mengurangi beban karma yang kita alami. Iya, berkaitan dengan ini Pak, artinya kan kita berkaitan dengan punarbawa kelahiran kembali, seorang anak itu dilahirkan dan dia menjalani karmanya. Bagaimana cara dia nantinya mengetahui bahwasanya dia harus berada di jalan yang benar. Nah, yang kita sanksikan di sini kan kebanyakan nih sekarang nih Pak, anak-anak memang bukan kita bilang berada di jalan yang tidak benar, tapi mereka kurang melakukan ibadah. Nah, sebenarnya cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan melakukan ibadah dan perbuatan-perbuatan baik. Intinya adalah pertama di ibadah dulu. Bagaimana peran orang tua untuk mendidik anak ini Pak? Iya,
Jadi kan kapan anak itu bisa mendapatkan pemahaman tentang karma itu berbeda-beda, tergantung jiwanya. Siapa jiwa yang masuk dalam diri orang tersebut. Kalau jiwa itu dia matang, maka dia akan setiap jiwa yang hadir dia akan jalani karma masing-masing. Contoh salah satunya adalah Ratnakara. Ratnakara itu adalah seorang penjamret, seorang pencopet, tetapi ketika dia ketemu dengan Saptarsi, 7 resi ini, maka dia bisa selesai dan dia bisa berubah menjadi seorang resi yang namanya Walmiki. Dan dialah yang akan mengubah sebuah cerita yang indah namanya Ramayana. Jadi bahwa dalam hidup seseorang itu dia bisa mengalami perubahan yang drastis. Dari orang yang pencuri penjamret bisa menjadi seorang guru suci yang namanya Walmiki. Nah pertanyaan sekarang adalah kapan dia bisa mengalami perubahan itu, kan gitu pertanyaannya. Betul. Yang pertama penting sekali seseorang itu ada dalam sebuah satsanga. Satsanga artinya pergaulan suci. Maka kalau seorang remaja, seorang anak, seorang putra, siapapun itu, maka harus mencari pergaulan-pergaulan dengan hanya orang-orang yang baik. Maka kuil harus bisa memberikan sebuah pergaulan yang suci kepada anak-anak. Orang tua yang ada di rumah harus memberikan sebuah pergaulan suci kepada anak-anak. Kalau orang tuanya di rumah masih memberikan contoh yang tidak baik, bagaimana anak bisa memahami bahwa inilah perbuatan yang baik, inilah perbuatan yang buruk. Penting dia memahami bahwa sesuatu itu terjadi ketika dia ada sebuah pergaulan. Pergaulan itulah yang akan memberikan dia pemahaman, understanding. Pergaulan itulah yang akan memberikan dia contoh sehingga dia bisa memahami bahwa hidup ini tidak hanya sekali, tapi dia harus membuat sebuah usaha dan menanam sebuah karma baik sehingga dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi yang paling penting adalah satsanga, pergaulan dengan orang-orang yang baik. Jadi pergaulan memang harus dengan orang-orang yang baik. Sangat. Dia harus mengetahui. Ya. Artinya dengan siapa dia mesti berteman. Ya. Kan begitu. Kalau dia berteman dengan orang yang tidak baik, memang tadinya dia baik, lama-lama dia akan mengikuti itu. Ya. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang yang baik, dia akan tetap menjadi baik. Ya. Oleh sebab itu, jagalah pertemanan itu, kan begitu Pak ya. Kita apalagi anak-anak remaja ini sekarang ini, dia mesti mengetahui nih dengan siapa dia mesti berteman. Ya. Nah, kalau anak-anak kita yang ini, kita angkat tangan, angkat jempol. Mereka memang betul-betul pergaulannya memang betul-betul baik, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada kelakuan-kelakuan yang tidak baik seperti itu. Nah, untuk mental ini Pak, sekarang ini bagaimana cara kita untuk menguji mental anak-anak ini supaya dia sebenarnya tahu loh, ini loh yang benar, ini loh yang salah. Betul. Nah, itu dia Pak. Betul. Untuk bisa memahami mana yang benar, mana yang salah, itu ada satu dalam kita namanya budi. Budi itu adalah pemberian yang mana setiap manusia miliki. Binatang nggak miliki. Iya. Binatang nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, karena dia hidup berdasarkan insting. Kalau dia lapar dia makan, kalau dia haus dia minum, kalau dia capek dia tidur. Tetapi manusia membedakan mana makanan yang layak dimakan, mana makanan yang tidak layak dimakan. Mana minuman yang boleh diminum, mana minum yang nggak boleh diminum. Mana perbuatan yang boleh dilakukan, mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Betul. Nah pertanyaan sekarang, bagaimana caranya budi itu berkembang? Kalau seseorang yang tidak melakukan usaha, maka budi itu akan lenyap dia, akan redup dia. Tetapi kalau usaha dilakukan, maka budi itu akan terang cemerlang. Maka salah satu cara untuk bisa budi itu berkembang, maka salah satu di Hindu disebut dengan nama jalan jnana marga, pengetahuan. Pengetahuan itu dari mana munculnya? Pengetahuan itu bisa berasal dari pengetahuan dari pergaulan suci, bisa berasal dari buku-buku suci, tapi yang paling penting pergaulan berasal dari atma atau diri kita. Maka untuk kita di Hindu, jalan untuk bisa memahami mana yang baik dan buruk itu disebut dengan nama dhyana. Dhyana itu nama lain kita yang semarak sekarang disebut dengan nama meditasi. Meditasi adalah cara kita untuk membukakan diri kita. Meditasi adalah dhyana, adalah cara kita untuk bisa melihat dan mengembangkan kemampuan kita, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang nggak benar. Setelah dia memilah, maka baru dia bisa memutuskan untuk memilih. Itulah dengan dhyana atau meditasi. Jadi setelah memilah, baru dia memilih. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita ada usaha untuk bisa dhyana. Maka di kuil, di tempat suci, dan di pura, di keluarga, mulailah dengan mengambil waktu untuk melakukan dhyana.
Karena meditasi itulah cara kita untuk bisa memupuk, mengembangkan kita punya budi atau namanya adalah wiweka. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, Sangat berharga sekali pengetahuan-pengetahuan yang diberikan kepada umat kita. Terima kasih kepada anak-anak Bapak dari Pasraman, Sri Parmeswari Aman. Pemirsa, intinya adalah bagaimana cara kita melakukan perbuatan baik, hilangkan perbuatan-perbuatan tidak baik. Karena apa? Karma itu akan mengikuti kita terus. Dan karma itu akan kita dapati. Bagaimana bisa hari ini, bisa sekarang, bisa besok, bisa kelahiran yang akan datang. Maka itu pemirsa hati-hati dengan permainan karma. Tetap jaga perbuatan, jangan sampai salah jalan. Pemirsa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.